Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di rumah, seperti biasa hari ini kita akan masih belajar daring. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang sholat ya, tentang materi tentang mari melaksanakan sholat. Oke. Oke, sebelum kita ke materi, coba kalian buka modul pembelajaran yang telah Bapak WA kan tadi di grup ya, di grup sekolah. Bapak tadi udah mengirimkan modulnya. Coba kalian buka modulnya. Oke. Oke, kalau sudah ada, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sebelum ke melangkah lebih jauh lagi, Bapak ingin tanya dulu nih. Kalian sudah sholat duha belum? Oke, kalau yang belum sholat duha bisa nanti dilaksanakan setelah pembelajaran ini atau sekarang juga bisa ya. Oke, langsung aja kita mau ke materi. Coba kalian buka modulnya. Di halaman pertama udah ada. Nah, itu Bapak sudah di sana, Bapak sudah menulis tentang bagaimana sih sholat itu. Ya, minggu kemarin kita telah belajar tentang wudhu, tentang tayamum. Sekarang kita akan belajar tentang sholat. Mungkin kalian sudah tahu apa sih sholat itu. Ya, coba kalian lihat di modul kalian. Di modul ini ya, di pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang keutamaan sholat, makna bacaan sholat, dan perilaku-perilaku yang mencerminkan pemahaman dan pelaksanaan ibadah sholat ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kemurahannya sehingga kita bisa mengambil hikmah dalam sholat ini ya. Coba kalian buka lagi modulnya. Di sana ada tentang keutamaan sholat ya. Keutamaan sholat yang pertama, sholat itu adalah rukun Islam. Sholat itu adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Kalian sudah tahu dong rukun Islam itu ya, dari mulai syahadat ya, kemudian sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Nah, sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Kemudian perintah sholat ini juga disampaikan oleh Allah langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Berbeda dengan perintah-perintah Allah yang lain. Jadi di dalam sholat ini Allah langsung memberikan perintahnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, kemudian sholat juga adalah ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab di akhirat. Ya, nanti ketika di akhirat sholat ini diibaratkan seperti angka 1 ya. Jadi kalau kalian misalkan kalian itu punya ibadah sholat, kalian itu diibaratkan sudah mempunyai angka 1. Kemudian kalian puasa, ditambah tuh angkanya jadi 0, yang lain itu 0 terus. Coba kalau kalian punya 1000 angka 0 tapi tidak ada yang angka yang lain, tetap hasilnya tetap 0. Jadi ibadah sholat ini adalah ibadah yang nomor 1 ya. Kalian jangan lupa ya. Kemudian sholat ini juga sebagai penyejuk hati dan penghibur jiwa. Oke, sudah ya, itu sebagian dari keutamaan sholat. Kalian bisa baca nanti tuh udah ada di modul yang telah Bapak kirimkan ya. Kemudian sekarang untuk materi ini sebenarnya kita akan lebih menitik beratkan kepada makna bacaan sholat. Oke, anak-anak. Sekarang tadi sudah Bapak sebutkan bahwa hari ini kita akan lebih menitik beratkan kepada makna bacaan sholat. Nah, apa sih sholat itu? Ya akan Bapak ulang ya.
Salat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap kepada Allah itulah kita membaca bacaan salat. Lalu pertanyaan Bapak untuk kalian, apakah kalian sudah memahami bacaan-bacaan sholat? Nah, dengan memahami bacaan sholat, kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita lebih berkonsentrasi sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Oke, dimulai dengan niat ya. Sholat itu kita mulai dengan niat. Kalian sudah tahu dong niat-niat sholat. Ya coba nanti di rumah kalian praktekkan bacaan-bacaan sholat yang sudah ada di dalam modul ya, dari mulai niat sampai yang terakhir salam. Oke, kita mulai dari niat sholat subuh dulu. Usolli fardo subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada amamu malillahi ta'ala. Itu kalau kalian sholatnya berjamaah. Apa sih artinya? Artinya itu saya berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya, itu kemudian sholat-sholat yang lain sama artinya ya. Yang membedakannya adalah nama sholatnya dan juga jumlah rakaatnya. Kemudian setelah niat kalian takbiratul ihram. Nah, niat sendiri ya Bapak lupa. Kalau niat itu harus di dalam hati. Jadi ketika kalian sudah sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada amam malaikah, kemudian kalian takbiratul ihram. Allah. Nah, seperti ini gerakannya ya. Allah. Nah, ketika Allah antara Allahu dan Akbar, kalian itu niatkan di dalam hati bahwa kalian akan melaksanakan sholat ya. Allah. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia, saya berniat sholat fardu subuh 2 rakaat berjamaah ya, seperti itu. Allahu Akbar. Nah, tangannya seperti ini diangkat. Nah, seperti ini letakkan di atas pusat kalian ya. Kemudian Allahu Akbar tentu saja artinya adalah Allah Maha Besar. Allah ini adalah Maha Besar. Awas kalian jangan sombong, karena apa? Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi dan juga seisinya adalah Allah. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu, setelah kalian membaca setelah kalian takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar tadi ya, kemudian kalian membaca doa iftitah ya. Walaupun doa iftitah ini sunnah, kalian juga harus hafal dan juga harus tahu artinya ya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya ya, coba kalian sambil membaca artinya Allah Maha Besar, Maha sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan ketulusan dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Awas ya, udah jelas.
Kemudian sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta, tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Oke, coba kalian perhatikan lagi bacaan salat doa kita tadi. Allah Maha Besar. Udah ya tadi Bapak jelaskan. Kemudian Maha sempurna kebesarannya, tidak ada cacatnya satupun. Awas kita jangan suka mengeluh kenapa hidung kita pesek, kenapa kulit kita hitam misalkan ya, atau kenapa kita ini seperti itu. Allah itu maha sempurna kebesarannya. Segala puji itu hanya untuk Allah. Awas kita tidak boleh sombong, karena kesombongan itu, yang berhak sombong itu hanyalah Allah. Nah, apa sih yang kita sombongkan ya? Kita sombong dengan ketampanan dan kecantikan kita. Sekarang kita boleh saja cantik, boleh saja kita ganteng, tapi coba beberapa tahun yang akan datang, wah kecantikannya yang tadinya cantik nanti mungkin 50 tahun yang akan datang sudah keriput ya, giginya sudah ompong, jadi tidak ada lagi yang bisa disombongkan. Kita sombong dengan kekayaan kita. Siapa sih yang paling kaya di dunia ini? Awas ya, kemarin banyak orang-orang yang sombong, tiba-tiba selang beberapa waktu tiba-tiba dia menjadi miskin. Tidak ada yang sulit bagi Allah ya. Kemudian kita itu harus rajin zikir kepada Allah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Nah, ya itu sebagian dari contoh doa arti dari doa itu. Oke, masih kemudian kuhadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya, oh ya lupa, apa sih musyrik itu? Awas ya, kalian ini jangan sekali-kali menjadi orang yang musyrik. Musyrik itu artinya kita itu mensekutukan Allah. Kadang di kita ya banyak yang lupa. Ditanya siapakah yang menyembuhkan, oh dokter Anu. Siapakah yang memberikan kita uang, oh si itu, oh siapa. Nah awas, itu juga sebagian kemusyrikan yang suka kita lakukan. Ya, jangan anak-anak di rumah jangan seperti itu ya. Ingat, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita rezeki adalah Allah ya. Kemudian sesungguhnya sholatku, ibadahku dan matiku semuanya untuk Allah, penguasa alam semesta, tidak ada sekutu baginya ya. Awas jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah ya. Kemudian penguasa alam semesta, jelas penguasa alam semesta ini adalah Allah yang menguasai langit, yang menguasai bumi, yang menguasai isinya, itu adalah Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dengan demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Mudah-mudahan kita semua di sini ya anak-anakku sekalian, kita semua adalah benar-benar seorang muslim yang taat menjalankan
Ya, nanti untuk bacaan selanjutnya ya dimulai Al-Fatihah, salam dan yang lain nanti akan Bapak kirimkan lewat video yang lain ya. Nanti kalian bisa lihat di channel video Bapak atau juga nanti di video sekolah ya tentang yang lainnya. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari apa yang Bapak sampaikan ya. Untuk tugasnya jangan lupa setelah ini coba kalian hafalkan bacaan-bacaan sholat ya dari mulai niat sampai salam ya. Cuma sekian mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Nanti untuk pelajaran selanjutnya mungkin kita masih tetap daring. Oke, nanti Bapak akan kirimkan video-video pembelajarannya lewat YouTube atau juga lewat WA di grup kelas ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.